Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, pertahanan tangguh Garuda Nusantara imbangi tuan rumah Uzbekistan. Kembali jodi bintang Dava Fasha lakukan penyelamatan krusial. Keputusan FIFA soal venue Piala Dunia U20 bikin Erick Thohir terkejut. Pertahanan tangguh Garuda Nusantara imbangi tuan rumah Uzbekistan. Timnas Indonesia U20 baru saja menghadapi tuan rumah Timnas Uzbekistan U20 di laga pamungkas Grup A Piala Asia U20 2023. Babak pertama pun berakhir dengan skor 0-0. Garuda Nusantara bermain dengan bertahan selagi Uzbekistan U20 mendominasi. Situasi pun tetap sama hingga menit ke-70, di mana Uzbekistan menguasai bola hingga total 60% selagi Timnas Indonesia U20 bermain menunggu. Beberapa kali Umar Ali Rakomanaliv dan kawan-kawan pun melakukan serangan balik, namun lini pertahanan Timnas U20 Indonesia masih kokoh untuk bisa ditembus. 5 menit tambahan waktu diberikan, skor kacamata pun tidak berubah. Sementara itu, meski berhasil menahan imbang tuan rumah, perjuangan Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2023 harus berakhir sampai babak penyisian grup. Kembali jodi bintang Dava Fasha lakukan penyelamatan krusial. Babak pertama masuk menit ke-8 Uzbekistan mendapatkan peluang, di mana Koldor Konov melalui kaki kanan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Namun kiper Dava Fasha pun sukses mengamankan bola. Kemudian pada menit ke-29 peluang emas lewat Ipalatov yang mendapatkan umpan di kotak penalti, di mana lewat kakinya Dava Fasha pun kembali sukses menepis bola dan hanya menghasilkan tendangan sudut. Pada akhirnya, laga pun harus berakhir dengan skor kacamata untuk kedua tim. Kabar terbaru Zanadin Faris pasca dipulangkan dari Uzbekistan. Gelandang Timnas U20 Indonesia Zanadin Faris harus menepi lebih lama setelah dikonfirmasi cedera ACL. Hal itu diketahui setelah Zanadin menjalani proses pemeriksaan MRI. Akhirnya dia akan segera dipulangkan untuk menjalani operasi. Dari rilis Persis di laman resmi klub, Zanadin kemungkinan absen hingga 8 bulan lamanya. Sementara itu, manajer Persis Erwin Widianto menjelaskan jika Zanadin akan menepi cukup panjang. Apalagi proses rehabilitasi cedera Zanadin juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Tim Laskar Sambar Nyawa pun akan mengawal Zanadin agar bisa kembali pulih dan bisa kembali bermain di atas lapangan. Semangat Zanadin, pulih lebih cepat, comeback lebih kuat. Rahasia Dava Fasha tampil apik di Piala Asia U20. Kiper Timnas Indonesia U20 Dava Fasha berhasil menjadi sorotan usai penampilan yang luar biasa di Piala Asia 2023. Aksinya berhasil menyelamatkan Timnas Indonesia U20 mendapatkan kekalahan pada saat melawan Suriah U20. Pemain Akademi Borneo FC itu pun lantas membeberkan rahasianya. Doa dan zikir menjadi dua hal yang tak pernah luput dia lakukan jelang pertandingan. Selain itu, restu orang tua juga menjadi yang paling manjur dalam performa gemilangnya di lapangan. Orang tua selalu menjadi motivasinya untuk bisa mentas di Piala Dunia U20 2023. Indra Syafri tak ambil pusing soal Justin Hubner. Dirtek PSSI Indra Syafri tak ambil pusing calon naturalisasi Justin Hubner dipanggil ke Timnas Belanda U20. Dia yakin Hubner akan berkomitmen memilih Timnas Indonesia sebagai pelabuhan karir internasionalnya. Sebab Hubner sudah datang ke Indonesia dan mengurus proses dokumen perpindahan kewarganegaraan di kantor PSSI beberapa waktu lalu. Hadapi tuan rumah Garuda Nusantara kembali dirugikan. Timnas Indonesia U20 pindah ke kota Fergana sesaat jelang menghadapi tim tuan rumah Uzbekistan di laga terakhir penyisian Grup A. Namun skuad Garuda Muda kembali disediakan lapangan latihan yang memprihatinkan. Nampak dari video yang diunggah oleh YouTube PSSI, permukaan lapangan latihan yang dipakai Timnas Indonesia U20 banyak yang botak, tidak ditumbuhi rumput. Hal itu tak jauh berbeda dengan lapangan latihan yang dipakai Timnas Indonesia U20 di Tashkent. Hal ini pun turut menjadi sorotan media Vietnam, di mana dalam artikelnya dituliskan bahwa Timnas Indonesia kembali dirugikan. Indra Syafri terkejut dengan kualitas pemain muda Liga 2. Timnas Indonesia U22 dalam persiapan melakoni ajang SEA Games 2023 Kamboja pada Mei mendatang.
Jumlah persiapan dilakukan salah satunya menyeleksi pemain-pemain muda yang ada di Liga 1 dan Liga 2 Indonesia. Indra Syafri pun cukup terkejut dengan rekomendasi pelatih Liga 2 yang melepaskan anak asuhnya, yakni untuk menjalani pemusatan latihan untuk SEA Games kali ini. Pasalnya pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri tak menampik bahwa kualitas pemain muda Liga 2 cukup bersaing dengan pemain-pemain Liga 1. Meski mengapresiasi kualitas pemain Liga 2, Indra Syafri pun menyebut bahwa seleksi masih dilakukan. Pemain Liga 2 akan bersaing dengan pemain Liga 1 yang mendapatkan jam terbang mengingat pertandingan tidak berhenti. Kenangan manis Sintayong bungkam Uzbekistan. Sintayong memiliki kenangan manis melawan Uzbekistan saat masih menjadi pelatih Korea Selatan. Pertemuan pertama Sintayong melawan Uzbekistan terjadi saat membawa Korea Selatan U23 menang 2-1 di gelaran Piala Asia U23 2016. Sementara pertemuan kedua terjadi pada 5 September 2017, yakni saat Korea Selatan menahan imbang Uzbekistan 0-0 di Tashkent pada kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia. Sintayong tidak malu untuk mengakui Uzbekistan lebih diunggulkan atas Indonesia. Tapi Sintayong menjamin Timnas Indonesia U20 telah memberikan perlawanan sengit melawan Uzbekistan. Dapat banyak kritik, Erick Thohir respon begini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku tidak masalah jika mendapatkan kritikan terkait rencana PSSI memperketat kualifikasi pemain naturalisasi. Ia berpandangan banyak pihak hanya melihat shortcut-nya saja, sehingga ia melumrahkan ketika PSSI sedang membuat perubahan lantas mendapatkan banyak kritikan. Erick Thohir lantas mencontohkan saat ia di KOI di mana hal serupa pun terjadi. Ia pun beranggapan bahwa niatnya baik, yakni untuk sepak bola Indonesia yang lebih maju dengan bermuara kepada Timnas Indonesia yang lebih kuat. Keputusan FIFA soal venue Piala Dunia U20 bikin Erick Thohir terkejut. Disampaikan setelah melakukan rapat dengan perwakilan FIFA di GBK Arena Jakarta, Ketum PSSI Erick Thohir menyebut FIFA berpotensi mencoret stadion yang akan dijadikan arena Piala Dunia U20 2023. Dengan sisa waktu 15 hari jelang audit FIFA, Erick Thohir menyatakan bakal bergerak cepat, yakni untuk memenuhi persyaratan FIFA. Namun ia enggan menjelaskan lebih rinci stadion mana saja yang dianggap belum memenuhi kriteria. Dan yang mengejutkan buat saya, ada catatan dari FIFA. FIFA berhak mendrop 6 stadion lapangan pertandingan kalau memang tidak siap, menjadi 4 lapangan. Lapangan latihan juga bisa dikurangi. Tidak ada opsi pergantian, hanya ada opsi pencoretan dari 6 turun ke 4. Jelas Erick Thohir.